Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kembali kita bertemu di dalam siraman rohani siang hari ini. Hari kali ini kita akan membahas mengenai Roma pasal 1 ayat 17. Di situ dikatakan judulnya adalah hidup karena iman. Dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Hidup di zaman yang sekarang seperti sekarang ini, kita memerlukan hidup yang sangat kuat. Dan itu didasarkan kepada apa? Apa yang harus kita pakai sehingga kita sungguh-sungguh mempunyai dasar landasan yang sangat kuat. Kalau landasan kita ambil dan tidak kuat, maka kita akan goyah dan akan jatuh di tengah jalan. Maka kita harus sungguh-sungguh memutuskan untuk mengambil landasan apa. Ada dua pilihan yang harus kita pilih, yaitu landasan perasaan. Manusia biasanya hidup di dalam landasan perasaan. Namun perasaan ini tidak bisa dijadikan pegangan. Karena apa? Karena selalu berubah-ubah. Jadi tidak mungkin menjadi satu landasan yang kuat. Dan tidak bisa itu akan teguh berdiri. Karena sekali kalau kita berubah, perasaan kita goyah, maka itu akan berubah. Jadi tidak mungkin dijadikan landasan yang kuat. Dan satu lagi landasan yang kuat, yang sungguh-sungguh bisa menopang kita, yaitu landasan iman atas dasar janji Tuhan. Rasul Paulus sangat yakin akan Injil. Injil yang dia beritakan, baginya Injil itu sangat kokoh. Karena baginya Injil itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan yang sangat berkuasa, sangat hebat karena dapat menyelamatkan setiap orang percaya kepadanya. Setiap orang yang sungguh-sungguh mau menaruhkan hidupnya di dalam tangannya, maka dia akan menjadi suatu landasan yang sangat kokoh. Karena apa? Karena kekuatan Allah ini bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan yang mengubah dari dalam diri manusia, bukan dari luar tetapi dari dalam. Dan kenapa? Karena kata kekuatan ini berasal dari kata yang aslinya dipakai seperti sebuah dinamo atau dinamit yang memiliki daya ledak yang sangat besar. Hal ini menyelamatkan semua manusia, tapi bermanfaat bagi mereka yang percaya kepadanya. Jadi kalau manusia tidak percaya kepada Tuhan, percuma saja akan Injil yang menyelamatkan itu, tidak ada gunanya. Injil berarti kabar gembira bahwa Tuhan Yesus mati di salib untuk menyelamatkan atau menebus dosa manusia. Dosa tidak mungkin ditebus dengan uang ataupun ditebus dengan anak. Anak kita yang kita kasih pun tidak akan bisa menebus kita dari dosa. Jabatan atau apapun yang menjadi berhala di dalam hidup kita tidak bisa kita pilih untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Ya, jadi kita tidak bisa mendasarkan hidup kita ini, keselamatan kita ini kepada segala sesuatu yang kita pegang di dalam hidup ini. Ya, tapi kita melihat juga contoh di dalam Alkitab. Alkitab menceritakan seorang atau satu keluarga yang sangat Tuhan cintai. Karena apa? Karena dia satu-satunya keluarga yang diselamatkan dari air bah. Siapa itu? Nuh. Nuh bersama keluarganya waktu itu selamat daripada banjir yang hebat atau air bah yang telah menghabiskan semua manusia pada saat itu. Tetapi Nuh dan keluarganya dapat diselamatkan. Karena apa? Ketika dia mendapat perintah untuk membangun bahtera, dia tidak pernah bertanya-tanya, tapi langsung mengerjakan perintah itu. Jadi dia termasuk orang yang satu, percaya perkataan Tuhan. Seringkali kita akan tidak percaya apa yang firman Tuhan katakan, kita tidak percaya. Kita masih bertanya tapi Nuh tidak. Ketika dia mendapatkan perintah yang tidak masuk akal sekalipun, dia langsung mempercayai. Dia tidak berkata A atau B,
tetapi dia langsung melakukannya. Dia percaya sungguh akan perkataan Tuhan. Yang kedua, dia melakukan keinginan Allah tanpa pamrih. Jadi perintah apapun yang Tuhan berikan kepadanya, dia lakukan. Dia tidak pamrih, dia tidak mengharapkan sesuatu apapun. Jadi dia betul-betul melaksanakan akan keinginan daripada Tuhan sendiri. Ketika Allah menyuruh dia membangun bahtera di tempat yang sesungguhnya tidak tempat untuk membangun bahtera, karena itu di atas gunung, di atas bukit, bukan di lautan, tetapi dia melakukan dengan sungguh-sungguh melakukannya. Dan yang ketiga, dia adalah selalu menjadi anak Allah serta mengikat janji setia kepadanya. Dia tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, tidak, tetapi dia mengikat janji setia kepada Tuhan. Apapun yang dilakukannya, dia selalu setia. Dia tidak mau melanggar apa yang Tuhan janjikan. Maka karena hal itulah dia selamat. Injil atau firman Allah telah menyelamatkannya. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita sungguh-sungguh percaya dapat seperti Nuh yang mengatakan bahwa dia percaya sungguh kepada perkataan Tuhan, lalu dia taat melakukan segala keinginan dan kehendak Allah tanpa bicara, tanpa memberontak, dan dia menjadi anak Allah dan selalu mengikat janji setia kepada Tuhan. Dia tidak setia kepada yang lain, tetapi dia setia kepada Tuhan, sehingga dimanapun dia berada, dia selalu membuat persekutuan dengan Allah sendiri. Dia membangun mezbah, dia menyerahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita memiliki di zaman yang sulit seperti ini, maka kebenaran firman Allah yang mengatakan orang benar akan hidup oleh iman, kita pun akan hidup oleh iman apabila kita melakukan, melewati zaman yang semakin hari semakin sulit ini. Yakinlah bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kita, dan jadilah orang percaya. Kita menjadi orang yang benar dan hidup oleh iman, bukan oleh apa yang kita lihat, tetapi kita hidup karena iman kepada Yesus Kristus yang sudah menjadi penebus kita. Apakah kita mendasari hidup kita dengan iman? Itu adalah dasar yang sangat kuat. Sekali lagi kita akan berpikir, landasan apa yang akan kita pakai untuk mempunyai hidup yang kuat, yang Tuhan menolong kita semuanya. Kiranya Anda adalah menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi orang benar yang akan hidup oleh iman di zaman yang sangat sulit dan susah ini. Yakinlah bahwa Tuhan sanggup memeliharakan kita. Tuhan sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Keselamatan Dia akan berikan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan, dan jadikanlah kami orang yang mempunyai landasan yang kuat, landasan iman di dalam Engkau sendiri, karena Engkau menjanjikan akan keselamatan di dalam hidup kami. Apapun yang kami alami atau hadapi pada hari-hari ini, kami yakin kami pasti akan keluar melewati iman yang kami miliki di dalam Engkau. Seperti Engkau telah menolong Nuh dengan keluarganya, demikian juga Engkau akan menolong kami melewati zaman-zaman yang semakin sulit ini. Terima kasih untuk janji-Mu, dan ajarlah kepada kami untuk selalu berjalan di dalam iman yang sungguh kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan akan firman-Mu, dan kami boleh bersyukur dan berterima kasih. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.